Sana. Jumpa lagi dengan kita berdua, Istri Syafoni dan suami saya Riki. dan kami Pasutri Touring. Ya, hari ini kita ada di Desa Denge dan kita akan segera naik ke Desa Wairebo. Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu di SDK Denge ini yang letaknya bersebelahan dengan rumahnya Pak Blasius. Ya, Blasius Monta Homestay. Nah, itu dan karena kita mau nyerahin donasi yang sudah kita kumpulkan dalam perjalanan untuk pembelian alat musik keyboard buat kegiatan kesenian di SD Denge ini. Yuk, mari. Oke, ini Bapak Primus selaku Kepala Sekolah SDK Denge. Ini adalah dana dari donasi yang kami kumpulkan selama ini. Total dari dana dari donatur sejumlah 6.938.000. Dimana untuk auditnya tadi kita sudah bersama-sama dengan Pak Blasius bahwa dana yang masuk itu memang sejumlah itu. Tidak ada yang kami kurangi untuk kebutuhan kami sama sekali. Dan sebelumnya juga kami minta maaf karena dana yang terkumpul hanya segitu, tidak mencukupi untuk membeli keyboardnya. Tapi minimal semoga dana ini bisa membantu untuk tinggal nambah dikit lagi lah untuk pembelian keyboardnya. Jadi terima kasih juga buat Pak Blasius tentunya sudah membantu mengkoordinasi. Dan terima kasih buat para donatur yang sudah memurah hati untuk transfer lewat kami dan untuk diserahkan ke SDK Denge ini. Dengan demikian nih kami serahkan. Semoga bermanfaat ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih para donatur. Oke, jadi tadi kita udah serahkan dananya, sudah bagi-bagi alat tulis juga buat anak-anak dan kasih bagi stiker-stiker kita juga. Dan sekarang kita bersiap-siap untuk ke Wairebo. Jadi prosesnya kita mau daftar dulu di loketnya, pusat informasinya. Nah, habis itu baru kita naik ke arah atas, lanjut pakai ojek. Seperti itu. Mari. Dari homestaynya Pak Blasius, kami kembali turun ke arah Dusun Kombo untuk mengurus administrasi di Tourist Information Center Wairebo. Halo. Di loket TIC ini, semua administrasi kita tercatat rapi, dan kita juga diberi pengarahan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di Wairebo nanti. Perkenalkan, saya Michael, ini Fonis, adik asli Wairebo yang lagi magang juga di sini. Selamat datang di pusat informasi Wairebo ya, kakak, abang semuanya. Selesai dari TIC, kita pun bergerak kembali ke atas untuk menuju ke tempat parkir kendaraan. Oh ya, di TIC barusan semua biayanya transparan, tidak ada biaya tersembunyi apalagi yang bersifat pungli. Keren deh, dan salut banget. Siap. Nah, ini di tempat parkirnya. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa ojek lokal. Oke, jadi kita sudah naik ojek. Sama abang siapa? Jeffrey kak. Jeffrey? Iya. Oke. Nah, kalau Ricky di belakang.
gimana perjalanannya. Apakah securam itu, setajam itu? Kita lihat ya. Boncengan di sini. Tuh. Ini sudah pos satu ya? Ya. Sampai di sini? Oke. Pos 1 Wailomba. Oke, ini sudah sampai di pos 1 Wailomba. Mari kita trekking mulai dari sini. Tapi ini jalur trekkingnya udah bagus ya? Iya. Udah dibikin pakai batu alam. Tapi langsung nanjak sana. Temu ular. Lanjut lagi dan terus menanjak. Motor. Apa? Ada motor. Oh, iya. Nah ini pos, kita udah sampai pos 2 Ontolui. Kita istirahat sebentar Ya. dan kita memutuskan untuk membuka celana. Ya, biar lebih berangin. Dekat kok ini, masih dekat lagi. Ini Iya. kita pos 2. Iya. Dia ada berapa pos? 7 pos. Semangat. Semangat. Saya ngojeknya nggak boleh sampai atas. Coba kalau boleh sampai atas. Naik ojek saya. Ini pos 2 aja udah basah kuyup. Bayangin sejak kita di Jakarta, udah berapa bulan, sampai kita touring nggak pernah olahraga.
Kalau di Padang sih enak tiap sore kita naik bukit. Mungkin kalau kita terbang, misalnya dari Padang, terus kita terbang ke Lebon Bajo, terus naik ke sini mungkin masih bisa ya. Pasti nggak ada masalah kan. Tapi kata netizen, kata sana bacot, banyak alasan. Bentar, bisa kita lanjut. Iya. Jalannya sih bagus ya, tapi menanjak terus. Ngos-ngosan. Dan lagian kayak kita over lah barangnya. Iya. Bye-bye. Oke. Ini kita sampai di pos 3. Wake Haju. Tapi di sini nggak ada tempatnya kayak tadi. Kayak gini aja. Berat. Rebahan dulu. Rebahan di jalan. Beratapkan langit celah. Jadi bapaknya bawa beras 10 kilo, bawa ember ikan itu 5, ya sekitar itulah. Ya, Terus di tasnya ada barang-barang juga. Ya. Jadi total 15 kilo bapak bawa. Kita bawa ransel. Terus isinya berapa kilo? Baju sih cuma 1. Nggak nyampe 5 kilo. Udah ngos-ngosan. Ayo gimana? Ya masa pulang? Ini masih pos 3. Nanti sampai pos berapa Pak? Yang agak nurun jalannya? Sampai 5. Setelah 5 ya? Baru agak nurun jalannya. Ya. Setelah 5. Jadi dari pos 5 datar, dari pos 6 udah mulai menurun. Oh, oke. Ya. Ini ke pos 4-nya masih jauh kah? Atau sama kayak dari pos 2 ke pos 3? Pos 1 ke pos 2 dekat Ya. kan? Dari 2 ke 3 pos jauh. ya Iya. hampir dari pos 2 ke pos 3. Oh, soalnya pos 1-2-nya lumayan dekat. Ya. Oke. Perjuangan masih panjang dan masih akan mendaki terus. Boleh naik motor nggak, Pak? Semangat. Nggak bisa. Semua ditinggal kami. Iya, gimana ya Mas Dwi ya? Nggak peduli. Aku egois sudah. Nggak benar ini. Betul, motor itu membuat kita gampang, tapi akhirnya nanti gampang-gampang susah. Nah, Iya. Biasanya kalau sudah ada longsor, berarti itu mau nyetop. oh Dan gitu. Oke, kita lanjut jalan lagi. Tuh sama bapaknya. Semoga setelah istirahat tenaganya kembali. Berarti 1,5 jam itu normal, jadi 3 jam 4 jam itu karena dengan istirahatnya. Nah, nggak lama dari pos 3. Tuh, jalanannya berubah dari batu-batu kayak gini ke jalan setapak. So, Mbak menurut sana dari tadi lihat perjalanan kami tuh, tapi pasti akan sangat worth ketika kita udah sampai di Wairebo ya. Nah, jadi tadi ada bapak-bapak yang bawa solar buat genset nih, segede ini nih, jerigennya. Ini masih ketinggalan 1. Dan sampai di sini motornya ditinggal. Terus bapaknya jalan kaki sampai ke atas. Treknya nih seperti ini.
Ini nurun. Terus itu mendaki. Kamu mau ngisi air nggak? Wow. Pesan aku airnya di situ. Oh ya, bisa? Ambil. Ini, yang ini. Enggak, sini. Biar saya ambil. Oh, kau ambil. Sini. Oke. Wait. Ya. Ambil dulu lah. Oke. Nah, nih. Ada airnya. Kita ambil dari sini. Oh. Kita minum dulu ini. Dari sini. Sampai penuh. Oke, dikit lagi full. Iya, oke. Langsung saja kita coba. Dingin. Dingin. Seger, dingin, enak. Nih. Tetap. Ini aku Viva, baru isinya air alami pegunungan. Yeay, sudah terisi lagi cadangan minum. Kita lanjut lagi. Wah, sebenarnya saya penasaran dengan bapak yang bawa solar itu tadi. Gokil, gokil. Nah, di sini udah mulai sangat mendaki banget. Nah, tadi udah jalan setapak. Di sini pemandangannya beda lagi nih. Pemandangan. Jalurnya. Udah batu-batu gede. Sepertinya kita akan lihat pemandangan di sini. Sedikit lagi. Oh. Belum kelihatan, sabar. Oke. Tada. Iyalah, pemandangan lautnya keren. Mana? Itu laut, itu bawah itu. Oh iya ya. Kirain awan. Langit. Wah, itu desa mana tuh? Dan kita sudah sama tinggi sama awan ini. Iya. Wah. Belum sampai pos berapa? Ini kita baru sampai pos 4. Oh, Nih. pos 4. Posoroko. Pos 4. Sini. 32. Jadi dari tadi tuh kita nggak ada foto. Dari pos 1 nggak ada foto. Mau di foto dari pos 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada di... Wajahnya pasti beda-beda. Wajah pos 1 masih oke. Pos 2 sudah dikit-dikit lah. Duh, masih gelap. Pos 3 Pos 4 baru mulai agak segar lagi. Pos 3 udah KO. Pos 4 baru agak segar lagi. Sudah apa? Sudah mulai. Paru-parunya sudah mulai menyesuaikan dengan ketinggian. Ya. Oke. Nah, ada pakis monyet. Hah? Ada pakis monyet? Iya, pakis monyet. Pakis monyet.
Nah, ini udah balik jalan setapak tapi yang tanah lagi. Masih ada 3 pos lagi. 5, 6, 7, 5, titik dari 5 udah mulai menurun katanya. Kita lihat sebagaimana truknya ini. Wah, ini solar bapaknya tadi. Wow, wow. Ini coba diangkat ya. Ya Tuhan, gila berat banget. Itu penuh loh. Solar buat genset di desa nanti di atas. Gila keren tenaganya. Nah ini kata Mas Dwi, kita udah mau sampai pos 5. Yeay, pos 5, semangat. Nah ini tuh udah mulai ada yang datar-datar jalannya. Mana pos 5-nya? Reho, Poso, Poko. Posoroko. Posoroko. Oh, Posoroko. Nah, so dulu. Selesai istirahat di pos 5. 5. Dari sini jalanannya sudah mulai landai dan mulai menurun. Yeay. Jamur besar. Semakin ke atas udaranya tuh semakin sejuk banget, dingin tapi dingin sejuk gitu enak. Dan kita sampai di pos 6 sampai Bako, dan ini ada viewpointnya. Wah gila. Welcome to Marabo. Tuh. Wah sudah kelihatan. Wow. Wih, memang di tengah-tengah lembah Gila. gitu ya. Saya langsung ini Merinding. merinding Merinding asli. juga. Gila. Merinding. Merinding. Mari kita lihat ya. Apakah ada terlihat? Mana? Nggak lihat Apa? ya? Nggak lihat ya? Mana? Oh iya. Kami Merinding berdua kita, langsung Kak. merinding tadi. Kami Merinding. berdua langsung merinding Oh tadi. ya? Merinding itu tadi. Nah, Ih masih. gila. Berdiri Dan semua. view-nya kayak gini. Gila sini, gila. Ah iya. Meanwhile, Wah, pos 6. Wah, ada viewpoint-nya. Pos 6. Sampai Bako. Kita naik. Mari kita lihat. Oke. apakah ada terlihat? Mana? Nggak lihat Apa? ya? Nggak lihat ya? Mana? Oh iya.
Kami berdua langsung merinding tadi. Kami berdua langsung merinding Oh tadi. ya? Merinding itu tadi. Ih, masih. Gila. Berdiri semua. View-nya kayak gini. Gila sini, gila. Wah, iya. Sekitarnya. Keren. Tuh. Keren. Sedikit lagi tuh. Desanya di situ. Nampak satu puncak ininya. Keren. Nah, Mbak Ah, rancak mana kan? Itu pos 6. Nanti kalian bisa nikmati pemandangannya yang sangat luar biasa di sana. Sekarang kita lanjut lagi. Ini udah mau pos terakhir kan? Menuju pos 7. Menuju. Yang tempat kentongan. Oh, ya. Nah, ini ada area yang longsor, tapi ini bukan yang longsoran yang baru. Sepertinya sih sudah lama. Nah, ketemu sungai kecil. Air terjunnya mini. Ini bukan air terjun tapi air terjun. Pasti dingin. Wah, kalau pakai sendal udah nyebur ini. Aduh. Sejuk sekali. Mantap. Ketemu lagi air terjun. Wah. Langsung cuci muka. Seger. Di bawah. Sebenarnya kalau mereka ada dana Sini ada tanaman kopi. Ini pasti punya kebun-kebun dari yang tinggal di desa Wairebonya. Tuh. Sini pun juga kopi. Nah, kita cari yang ada buahnya nih. Ini udah kopi semua tuh, lihat tuh. Depan. Tuh. Arabica. Ada yang masak? Ayo coba cari yang lebih merah lagi. Ini masih belum merah. Merah. Ini coba. Tuh kecil. Manis. Manis sekali. Manis banget. Wah, asli manis banget. Dapat yang matang. Matang banget. Pasti beda manisnya. Mantap. Jadi penasaran ya rasa kopi di atas itu seperti apa. Nah, ini jalan setapaknya tuh lebih kecil. Lebih kecil. Dan tadi beberapa ada yang dikasih tambahan batu-batu gitu. Nah, ini nih area longsornya. Wah, gila pohon bambunya. Nah tuh, kelihatan tuh kan area longsornya. Dan ini akses sementara dibikin sama warga berarti. Wow, keren juga nih. Bambu, terus diikat pakai ijuk, terus ini dianyam gitu buat jadi jembatan. Wah, longsornya besar banget.
Tuh. Hebat ya masyarakatnya buat jembatan ini. Iya, karena bambunya pas ada di sini sekalian. Iya, tuh bambunya gede. Dengerin suara burungnya. Burung beo gitu. Oh. Kopi. Oh, lagi panen. Halo Mama. Sudah mulai panen ya. Ini. Ah, tuh. Lebih dekat tuh. Apa? Jenggot Nabi tuh. Oh iya. Mana? Oh, ini. Oh my god. Boleh bawa nggak ya? Tapi beda kok jenggot nabinya sama yang di rumah. Oh ya? Lebih halus ini. Nah, kita tuh udah sampai di apa namanya kok? Pos 7. Pos 7. Rumah kentongan. Rumah kentongan. Sampai di pos 7. Rumah kasih ibu. Ini tempat kentongannya. Oh, Jadi, secara adat kalau mau ke pos sini 7 rumah harus kasih pukul ibu. kentongan. Siapa yang mau? Oke. Ada aturannya nggak ya? Penting ketok aja. Sekali aja boleh nggak? Ayo, silakan. Ayo. Mas Li. Tak. Misi, kami datang. Ini keadaan ini di sini. Keren banget sih. Kita lihat pemandangannya. Belum Terlihat ini, tapi dia masih sama-sama. Ya, tapi ini ada rumah biasa atap seng. Itu. Ya, tapi Pemandangan sananya di bawah kopi. gitu. Nanti di bawah belum Di bawah. boleh. Ya, boleh. belum boleh. Rekam. Nah, yang sini jalannya beneran udah semakin nurun. Tahu kalau dua kami karena mau perang. Nah, di sini ada juga sih rumah-rumah warga sebelum kita sampai ke desa adatnya. Apa itu, Mama? Enak sekali. Waduh. Oh, papaya. Oh. Mari, Mama. Biji kopi. Iya. Ini pada jemur biji kopi. Ini rumah-rumah warga di sini kayak rumah panggung gitu ya? Ya. Aduh, gede. Kayaknya kita stop rekam. Wow. Ya, karena sini. Jadi katanya kita itu sampai di desa adatnya nggak boleh ngerekam dulu sebelum masuk di rumah utama dan Betul. dapat izin. Jadi habis ini kita cut. Yuk sana. Jadi videonya kita pause dulu sampai di sini. Dan memang sampai di desa adat Wairebo ini kita nggak boleh langsung beraktivitas sebelum kita masuk dulu ke rumah utamanya, lalu ada upacara adatnya, baru kita boleh beraktivitas di situ. Nah, ini juga videonya udah 35 menit, jadi kita pikir cukup dulu untuk sekarang.
Jadi kita cut dulu. Nih masih diedit juga sini. Nih pakai Axio Hyper 5 Flip OLED. Ini sangat membantu saya selama touring. Foni sering pakai untuk ngedit, gampang dibawa. Dan sekarang sejak saya pakai ini juga ngekspor videonya itu udah gampang banget. Kalau dulu bisa sejam 2 jam ngekspor satu video, sekarang 10 menit, kadang di bawah 10 menit udah selesai. Jadi sangat nolong banget sejak pakai Axio ini. Dan ya videonya selesai sampai sini. Nanti di video berikutnya baru kita lanjutkan pengalaman kita ke selama di wearable-nya seperti apa, dan mungkin juga kayaknya yang kita ke Nusa Molasnya juga langsung sekalian di situ deh. Iya. Nah, oke. Jadi itu aja videonya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di Video-video berikutnya masih bersama kami Pasutri Touring. Bye bye.